Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan pada kali ini saya akan membagikan presentasi saya kepada kalian semua tentang perencanaan dan perancangan dasar arsitektur. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan. Menurut Jewett, adalah upaya menyatakan masalah umum pemberi tugas atau klien menjadi sejumlah masalah standar yang lebih kecil yang telah diketahui pemecahannya atau yang mudah dipecahkan. Pengertian menurut Suwondo Sutejo, merencanakan dalam arsitektur berkaitan dengan penggunaan diagram yang mengembangkan hubungan antara kebutuhan-kebutuhan, seperti memformulasikan dulu, menyusun, baru dalam tahap program, baru pindah ke tahap tindakan, habis ke tindakan kita ke pemodelan, habis ke pemodelan kebijakan dan seterusnya, dan strategi, dan terakhir konsep permasalahan. Dan pengertian perancangan menurut bahasa. Menurut bahasa Latin itu artinya designose. Itu maksudnya memotong dengan gergaji atau tindakan menakik untuk memberi tanda. Maksudnya itu untuk memberi citra pada objek tertentu. Dalam bahasa Prancis itu dessinare. Maksudnya itu menandai, memisahkan, atau menghilangkan kesimpang siuran. Dalam bahasa Inggris itu desain, artinya memikirkan, menggambar, rencana, menyusun bagian-bagian sesuatu yang baru. Pengertian perancangan menurut Jewett, rancangan meliputi proses pemrograman. Maksudnya program itu untuk menetapkan hal-hal yang menjadi tujuan, kebutuhan, dan perhatian klien. Perencanaan untuk menyatakan masalah umum, klien menjadi masalah standar yang mudah dipecahkan. Perancangan itu mengembangkan gagasan keseluruhan menjadi suatu usul wujud bangunan. Pengertian perancangan menurut Suwondo Sutejo, merancang dalam arsitektur berkaitan dengan penggunaan gambar untuk mengembangkan ruang dan bentuk. Perencanaan adalah aktivitas kreatif menuju sesuatu yang baru dan berguna yang tidak ada sebelumnya. Artinya, hal-hal yang baru menuju masa depan. Pengertian perancangan menurut Sam McGinty, mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Perancangan meliputi fungsi-fungsi mengidentifikasi masalah, menggunakan metode-metode, dan melakukan sintesa. Perancangan merupakan proses 3 bagian, yaitu keadaan semula, proses transformasinya, baru keadaan kemudian. Tahap-tahapnya seperti proses sistemsa, baru kondisi awalnya dulu, baru tuh pindah ke tahap transformasi, baru tuh kita harus dalam pemecahan sosial, baru tahap pemecahan sosial itu usaha dan kreasi. Usaha dan kreasi ini adalah pemikiran kita. Baru tuh dalam tahap masalah yang berwujud nyata. Jadi kita harus mengidentifikasi masalah yang ada dalam perancangan dan perencanaan kita. Keterkaitan perencanaan dan perancangan. Ya, ini memang perancangan dan perencanaan itu saling berkaitan. Perancangan merupakan tindak lanjut dari perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan, kita harus melakukan perancangan dulu. Perencanaan merupakan bagian dari proses perancangan arsitektur.
Perencanaan dan perancangan merupakan proses yang membentuk lingkungan binaan. Proses perancangan arsitektur. Ya, proses perancangan arsitektur pertama ya permulaan, persiapan, pengajuan usul, evaluasi, dan tindakan. Permulaan itu kita harus tahu memulai yang dari mana. Persiapan kita harus siap dalam melakukan perencanaan dan perancangan tersebut. Kalau pengajuan usul itu kita harus memberi pendapat, usul, gagasan atau kreatif kita yang untuk ditambahkan. Evaluasi itu seperti masalah yang harus kita bisa pecahkan dalam perancangan dan perencanaan dalam arsitektur. Tindakan itu maksudnya kita ya melakukan kegiatan tersebut seperti melakukan pembangunan rumah. Baru proses perancangan dalam praktek profesi. Rancangan skematik, citra umum bangunan, ukuran sirkulasi. Pengembangan rancangan seperti uraian yang lebih rinci, dena, tampak, dan potongan. Dokumen konstruksi itu gambar kerja, spesifikasi, atau prosedur kerja. Jadi prosedur kerja itu kita cara kerjanya gimana, cara kerja kita gimana, penawaran atau perundingan, fasilitator perundingan, tata laksana proyek, supervisi dan tim leader. Ya, sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kekurangan dalam presentasi saya ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, see you next time dan bye.